bahas ini dulu dah, klaim-klaimnya si Bob Lazar ini gitu. Jadi ini akan panjang sih kayak menurut gue. Tapi menarik sih. Jadi pada tahun 1989, Lazar ini, si Bob pertama kali muncul di sebuah wawancara dengan reporter investigasi George Knapp. Ini salah satu reporter yang menurut gue banyak achievement sih di dunia broadcasting juga. Di stasiun televisi Las Vegas dengan nama Dennis. Jadi kayak si Bob ini menyarukan namanya sebagai Dennis karena dia nggak mau ngebuka namanya dia ya. Dia diwawancara untuk membahas pekerjaannya yang katanya ada di S4, sebuah fasilitas tambahan yang ia klaim ada di dekat instalasi pangkalan Angkatan Udara US Area 51. S4 ini sangat tersembunyi agar tidak terlacak satelit gitu. Jadi katanya S4 ini tempatnya itu kayak di antara bukit gitulah. Jadi nggak kelihatan gitu loh. Terus ia berada di divisi Reverse Engineering Extraterrestrial Technology atau divisi teknik pengembalian. Jadi garis singkatnya adalah teknologi yang alien atau UFO itu sama Bob diteliti untuk dibuat duplikatnya mungkin atau rekayasanya gitu loh. Dipelajari mungkin. Iya, dipelajarin juga sih utamanya, dan menyatakan bahwa UFO menggunakan dorongan gelombang gravitasi atau gravity wave propulsion, lebih ke kimia sih. Dan akhirnya pada wawancara berikutnya di bulan November ia tampil tanpa nama samaran. Jadi Lazar mengaku bahwa ada unsur kimia yang bernama 115, itu salah satu klaim dia. Ini yang kontroversial banget sih. Digunakan sebagai penggerak pesawat terbang itu, pesawat UFO itu sebagai bahan bakar. Dia juga mengatakan sebenarnya elemen 115 memiliki sejarah panjang yang terkait benda terbang misterius atau dengan awam disebut UFO, kata dia gitu tuh. Terus tapi ia sudah mengatakan bahwa hal ini didukung oleh suatu elemen yang belum ditemukan di bumi. Oh, intinya dia mengklaim nih elemen 115 ini saat itu emang belum ada elemennya di, dan gue juga baca itu baru ditemuin tahun 2003 atau 2004 akhirnya. Tuh, jadi si Bob udah mengklaim duluan. Dan dia juga kalau masalah si S4 ini ya, setahu gue ya, ketika dia kan ditanya ya kayak lokasi tepatnya itu di mana, dia pun juga kayak katanya kurang tahu karena ketika dia dibawa ke sana tuh kayak bisnya itu semua kayak kacanya tuh tertutup gitu loh. Jadi kayak masuk tuh nggak tahu sebenarnya arahnya kemana gitu. Dan saat ini sebenarnya yang menarik banget sih. Jadi ketika itu dia pernah klaim bahwa kata dia masuk S4 itu ini tahun 1980 ya, pakai fingerprint. Jadi lu kalau di biasanya kan fingerprintnya tuh 5 jari gitu, tapi saat itu orang kayak apaan sih gitu loh, nggak ada yang percaya lah fingerprint gimana caranya gitu. Dan gue lupa tepat tahunnya, akhirnya ditemuin satu foto dan itu untuk dan itu alat itu berada fingerprint itu, dan si Bob kayak kaget itu kayak gila lu hebat banget lu bisa nemuin ini. Gue kayak flashback lagi ke masa itu. Mau jelasin dikit yang ini sih di Area 51. Jadi tempatnya kayak yang tadi dibilang tuh kalau dilihat dari satelit dari Google Maps kayak lembah biasa karena emang ditutupinnya kayak ini lembah, di bawahnya tuh baru gedungnya gitu loh. Keren sih ini. Dibuat mirip ya. Biar nyaru ya. Di bawah lembahnya gitu. Bawahnya itu iya. Keren banget. Katanya juga bangunannya sudutnya miring ya. Bener-bener dipikirin banget ya. Memang Area 51 di daerah Nevada itu katanya kan emang tempat militer ya, tempat ngetes senjata. Iya, senjata, ada bom lah, ada nuklir lah, apa di situ emang khusus gitu. Jadi si S4 ini salah satu bisa dibilang apanya sih? Divisi engineering research development-nya gitu lah. Iya, betul banget sih. Dan apa ya? Fakta lagi mungkin kita langsung diskusi aja ya. Aku malas juga sih kalau scripted banget, kayak lebih enak diskusi. Gua kasih lebih ke kronologinya ya. Gua ada nggak? Oke, jadi lebih tepatnya adalah si Bob Lazar ini kerja kayak bareng untuk meneliti pesawat UFO dari 9 ya. Dari 9 tuh ada satu yang teliti dia. Kalau nggak salah, terus ditanya kan, lu gimana cara ini di interview Joe Rogan ya, gimana lu tahu cara ada 9 UFO di sana. Jadi kata ada satu momen kayak lorong panjang, jadi setiap lorong tuh ada pintu. Ada satu momen pintunya tuh kebuka gitu, dan dia ngeliat kurang lebih tuh ada 9 dari pesawat yang dia teliti sama kesananya lagi. Dan UFO-nya itu katanya kecil. Bener nggak sih? UFO-nya tuh katanya benar-benar ukuran aliennya itu kecil kalau nggak salah ya. Ditanya kan,
ada nggak sih sebutan untuk alien gitu di sana? Jadi katanya mereka tuh menyebutnya the kids katanya. Iya. Dan ini juga ditanyakan. Jadi saat tahun pertama kali dia muncul, dia klaim tapi bukan alien sih katanya disebut. Dia juga nggak tahu yang dilihat itu boneka atau apa. Jadi saat pertama kali atau dia memasuki ruangan CS4 itu ada satu ruangan yang dia jadi kayak ada bilik kecil kayak ketutup, bilik kecil, dia cuma nengok sekilas kayak ya mungkin sedetik atau mungkin sedetik kurang gitu, kayak lu ngeliat jendela ya kan, terus dia melihat ada satu, bukan dibilang kayak boneka atau anak kayak berumur kecil banget, 2 orang di situ gitu loh, kayak tapi dia nggak bilang itu alien gitu. Pesawatnya pun kecil, jadi kayak anjir nih apa gitu, apakah itu si aliennya atau ya, tapi dia tuh kayak gimana ya jelasinnya tuh kayak tulus gitu loh, dia nggak bilang itu alien gitu. Jadi pas dia bilang dia ngeliat sesuatu, dia bilang kayak gue nggak bilang itu alien karena mungkin aja itu cuma replika yang dibikin oleh saintis itu buat ya buat melihat replika gitulah. Kalau itu bukan makhluknya, mungkin mereka cuma bikin aja buat mungkin buat diteliti lebih lanjut gitu lah. Kalau misalnya gue yang bohong ya, gue lihat alien di situ kecil gitu udah posisinya udah mati terus diangkat sama saintis, pasti gue kayak gitu aja kalau gue bohong. Biar orang makin lebih percaya kan. Iya. Malah kayak enggak, itu gue juga ngeliatnya cuma nggak nyampe sedetik, juga itu bilang, bisa jadi objek apa aja, nggak harus alien gitu katanya. Mungkin aja boneka, bahkan dia ngasih sugesti lain. Wah anjing, gue kalau sadar gue yang lihat sih iya sih, wah anjing tuh alien bro. Iya, apalagi lu udah kerja, lu neliti UFO lagi ya. Iya pasti gue nggak bakal kepikiran itu replika anjing, pasti anjing alien gue pasti gitu. Gue pelajar masih sempat mikir mungkin aja boneka. Ternyata abis alien sampingnya cecep ya. Cepot sama cepot. Siapa namanya? Aduh gue lupa lah ya. Just marah. Wah, just marah. Oke, jadi langsung gue ini lagi nih. Gue ada satu fakta lagi sih yang menarik. Jadi dari kita ngomongin tentang si Bob Lazar ini, tapi kita belum ngomongin gimana sih cara dia masuk S4 ini gitu loh. Jadi ketika itu dia tuh masih kerja di Los Alamos gitu loh. Jadi Los Alamos tuh salah satu laboratorium gitu, gue juga lupa. Dan dia tuh di rumahnya nih, dia tuh di garasinya dia tuh buat. Jadi dia bilang mobilnya itu dipasangin jet gitu loh. Jadi kayak gue kurang paham juga. Jadi jet Hondanya dia dipasangin jet dan dia selalu berangkat kerja pakai mobil itu gitu loh. Sampai akhirnya dia masuk salah satu surat kabar kayak inilah saintis dari Los Alamos bla 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 gitu. Karena menarik perhatian namanya Edward Teller saat itu. Nah, Edward Teller itu jadi kayak salah satu apa ya? Sebutnya sih waktu di Joe Rogan kalau nggak salah dosen gitu loh. Jamu Belajar tahu sih. Tapi hanya sekedar kenal aja gitu. Setelah dia berhenti dari Los Alamos, dia tuh pergi ke Las Vegas. Dia ketemu lagi sama si Edward Teller. Nah, di situ dia ditawarin kerjaan gitu. Kayak Edward Teller bilang, gue punya temen nih gitu loh. Jadi temen gue lagi nyari kerjaan, nggak terlalu dikasih tahu detailnya. Karena dia kayak, dia kenapa dia mau? Mungkin lo akan bilang, goblok nih, ngapain mau kerja di yang kerjaannya nggak jelas gitu. Jadi ditawarin iming-iming tuh kerjaannya kayak gini cuy. 2 minggu kerja, 2 minggu lu libur. Fleksibel banget, gila gue. Lu kalau dikasih kerjaan kayak gitu kayak, wah anjing nih Sabi nih kerjaan apa nih gitu, yang menarik kan. Karena waktunya itu fleksibel banget katanya. Akhirnya si Bob mau, dan ya udah pas dia nyampe sana dia nggak terlalu boleh banyak nanya, itu yang pertama. Dan yang kedua ya dia langsung suruh neliti aja ini benda apa gitu loh. Dan dia langsung awalnya dia excited banget. Itu dia kalau nggak salah partner dia namanya siapa ya? Robbie ya? Barry ya? Lupa. Barry. Apa siapa ya? Gue lupa nama partner dia. Nah dia tuh nanya mulu nih ke si Barry itu kalau nggak salah. Sebut aja Barry ya kalau nggak salah ya. Barry nama kurang lucu. Iya. Tapi serius. Dia tuh gue lupa namanya antara Barry atau siapa. Dia nanya mulu nih ke Barry tentang si UFO-nya ini, dan dia juga dapat info yang kerja sebelum dia itu meninggal gitu karena reaktor yang nggak diketahui iya meledak gitu. Akhirnya baru si Bob ini yang dipanggil dari si Bob. Tanggapan gue sebenarnya mulai excited nontonnya sih pas dia ngegambar pesawat UFO-nya secara detail gitu, kayak dia ngejelasinnya
Terus juga masuk akal sih yang dia ngejelasin pakai bola bowling tuh. Terus tangannya ditaruh situ, gue mulai jadi kayak wah kayaknya menarik juga nih. Kalau awal-awal sih gue nonton karena gue tidak gimana ya, gue nggak terlalu tertarik sama luar angkasa gitu ya. Tapi pas mungkin buat ini ya pendengar yang belum tahu, yaitu di dokumentasi di Netflix yang Fedian bilang tuh. Dan yang digambar juga ya apa ya, sebelumnya ya ini menurut gue yang sedikit unik sih, kita tarik garis ke belakang lagi. Si Bob Lazar ini pernah ya waktu pas tahun pertama kali dia muncul ngomong, dia tuh ditawarin kayak lu berani gak sih tes apa sih namanya kejujuran ya, poligraf. Iya itulah. Dan dia mau gitu loh, dia ya udah ayo gue tes gitu. Terus juga dia pernah suruh gambarin tapi kan dia kayak ingetannya dia sedikit lupa gitu ya. Dia tuh di hipnotis gitu loh. Terapi. Nah, iya di terapi. Kata terapinya kalau seandainya dia berbohong, kenapa ya? Kalau seandainya dia berbohong, dia akan kenapa gitu, gue lupa. Dan kalau seandainya yang diomongin bener, dia akan bisa menjelaskan secara detail gitu. Dan saat itu pertanyaannya kalau nggak salah bentuk UFO atau apa gitu. Dia sedang inget-inget yang dia pengen inget. Iya. Akhirnya dia dapet tuh. Habis itu pas gambar sama dia. Terus digambar secara detail banget gitu loh. Jadi kayak itu yang menguatkan si Bob ini ya mungkin aja benar. Tapi menarik lagi nih. Pas di situ dia kan gambar katanya si apa sih namanya kalau itu hipnotis, yang orang hipnotisnya dia bilang Bob pertama gambar gini kan, gambar samping, dia gambar terus. Pertama dia bingung ini apaan. Terus tiba-tiba dia ternyata di balik kertasnya ternyata bentuk aslinya kayak gini, baru dia ingat lagi. Kalau dia bohong kenapa dia harus kebalik gambarnya gitu? Iya ya, harusnya langsung aja ya. Jadi kayak pas itu ternyata kebalik, bener waktu itu kayak gini deh. Baru nyadar gitu. Kayak detail kecil itu orang bohong kayaknya nggak bakal iya itu kalau misalnya dia bohong ya dia gambar aja langsung bener gitu. Itu dia pakai salah dulu. Itu sih yang bikin Bob Lazar sangat mudah dipercayai. Dan apa ya, dia tuh kerja di S4 ini cuma 6 bulan. Nah mungkin Faris bisa jelasin tuh kenapa dia cabut tuh. Ada tadi belum dijelasin kan ya alasan dia pergi dari project ini yang membahayakan nyawa dia nih. Jadi katanya dulu itu pokoknya ada masalah sama ini sih, pokoknya ada aturan gitulah kerja sama pemerintah. Nah akhirnya si Bob ini dianggap agak tidak stabil dan dicurigain gitu sama orang-orang dari penelitian itu. Akhirnya katanya Bob mulai ngerasa dia diikutin dan komunikasinya kayak sering disadap gitu loh. Dia merasa kalau lagi jalan kemana suka diikutin. Akhirnya dia ngerasa takut dan mulai cerita ke temennya gitu. Nanti misalnya kalau gue tiba-tiba hilang, kerjaan gue tuh selama ini gue gini. Jadi dikasih tahu gitu loh sebagai bukti ke temennya. Sampai akhirnya temen yang diceritain itu diajak ke tempat dia kerja. Nah akhirnya ketahuan sama orang-orang disitulah, orang-orang pemerintahan situ. Ketahuan akhirnya, seingat gue sih dia diinterogasi, udah diancam segala macem, tapi akhirnya dilepasin. Dan dari situ baru Bob mulai ngerasa agak takut. Dia ngobrol-ngobrol sama temen-temennya sampai ketemu, gue gak tau sih ketemu George Knapp duluan atau apa. Pokoknya akhirnya dia disuruh untuk publikasiin aja ke TV sebagai asuransi jiwa. Jadi kalau misalnya lu bener dibunuh, lu kata jujur. Jadi tapi ya gitu sih. Yang Faris bilang tuh ya, dan kenapa dia ngomong ke media? Karena dia masih dapat teror sau gue. Jadi masih dapat teror keluarganya juga gitu. Dan dia nyaranin sebenarnya temennya kayak nyaranin ya lu kalau mau asuransi jiwa ke media gitu. Dan dia ngasih tahu reputasi George Knapp itu udah gede banget, dan itu salah satu reporter terkenal gitu loh. Jadi kayak disaranin kayak cerita lu nih menarik banget gitu. Dan lu kalau seandainya lu mau, lu harus ke reporternya yang bukan reporter abal-abal juga gitu. Jadi kayak disaranin sama temennya tuh langsung ke George Knapp gitu loh. Nah jadi saat itu baru dia ngadu untuk asuransi jiwa, tuh benar kata Faris. Sejauh ini tentang Bob Lazar sebelum masuk elemen 15 si Bob Lazar ya. Gue ininya komen tentang si Bob Lazar. Kenapa gue
awalnya kayak nggak percaya, tapi sedikit demi sedikit jadi percaya. Dia tuh kalau ngejelasin nggak maksa kita buat percaya gitu, dia cuma ngejelasin aja. Tapi kok kita mau percaya ya kembali ke kita. Jadi gue sukanya gitu. Jadi percaya sedikit demi sedikit. Label anjing. Kayak kan kalau alien ya lu pasti pengen tahu dong kebenaran alien, tapi setelah lu dikasih tahu pasti lu kayak ngedenial dulu lah pasti. Iya. Iya, boleh. Gimana, Jo? Ya pinter banget lah. Asik. Simple ya. Gila lu kalau ngedengerin deskripsinya aja kayak udah kelihatan dia orangnya pinter banget. Iya Oh sih. ya, sama yang dari dia masih sekolah aja dia udah bikin yang sepeda terus dikasihin Bener tuh. mesin jet. Itu umur 12 tahun. Iya kan, gila. Umur segitu dia udah bisa bikin kayak gitu. Jadi emang kalau di dokumenternya dikasih tahu sih si Bob Lazar itu masa-masa lalunya tuh pinter apa, dan ada video juga sebenarnya. Ini gue lempar batu sembunyi tangan ya, karena gue nggak tahu nih Faris atau yang lain bisa menjelaskan tentang Zeta Reticuli Star System. Yang gue tangkap adalah karena UFO yang diteliti sama si Bob Lazar itu adalah dari sana. Sana sih, Dari kita namanya juga udah belum tahu tentang Zeta Reticuli. Iya, Reticuli Star System. Tapi Bob Lazar bilangnya pesawat itu mungkin berasal dari Zeta Reticuli. Berapa sih ya, gue lupa. Pokoknya tempatnya itu berapa, 30.000 apa 3.000 kecepatan cahaya gitu. Jadi kayak jauh dah pokoknya. Itu jauh banget dan nggak bakal bisa ke sana. Nggak bakal bisa ke sana. Gitu. Masuk bentuk UFO apa elemen nih? Bentuknya dulu kali. Gue pengen bahas sedikit sih tentang si Bob Lazar jelasin pesawatnya karena mantep. Jelaskan. Jadi pendapat gue pas dia jelasin tuh kayak keren sih, karena itu gue nggak pernah denger sama sekali, nggak pernah denger ada orang sebelumnya yang jelasin gimana cara UFO terbang atau gimana cara mereka beroperasi, cara kerjanya lah ya. Iya, itu baru pertama kali gue denger ada penjelasan tentang gimana dia jalan dengan memanipulasi gravitasi. Keren juga anjing. Kasih tahu Is. Dan masuk akal sih. Ya gue nggak ngerti banget juga sih. Jadi dia jelasin kalau mesin itu ada sedikit, ada alatnya gitulah 3. Nah itu katanya bisa gerak-gerak buat manipulasi gravitasi. Jadi untuk dia jalan, kalau manusia bikin kan pakai jet. Jadi mereka harus ngeluarin satu tenaga buat mereka jalan ke depan. Nah kalau ini enggak, jadi UFO-nya tuh bengkokin gravitasi di depannya, ditekan. Jadi mereka kayak sliding aja gitu. Keren banget. Memanipulasi ruang kalau si Bob Lazar bilang. Kayak mereka beratin gravitasi agar pesawatnya jatuh ke depan gitu. Anjing keren banget sih pas gue nonton. Gila nih. Gue gak pernah dengar orang sama sekali ngejelasin tentang kayak gitu, dan masuk akal sih. Maksudnya itu kan teknologi yang kita belum temuin ya, dan mungkin aja suatu saat bisa ditemuin kayak gitu, alat manipulasi gravitasi. Gue juga ngerasa kalau lu bohong, lu terstruktur banget sih bohongnya gitu loh. Gila gitu maksud gue. Ya kita nggak tahu ya. Dia ilmuwan juga kan, kita juga nggak. Gimana? Gue selama ini tuh mikir UFO mungkin ya punya jet mungkin yang agak lebih sedikit lebih kencang, lebih ahli dari kita lah, pakai tenaga lain, bukan roket gitu. Tapi anjing ternyata benar juga, mungkin suatu saat kita bakal bisa manipulasi gravitasi. Terus dia ada jelasin juga yang gimana cara mereka terbang gitu. Itu juga gue baru pertama kali denger tuh, yang jadi mereka gini, misalnya pengen kemana mereka lock dulu gini, dan terbangnya gini pakai perutnya gitu. Jadi kalau kalian ini podcast nih, kalau di podcast nih tangan kalian nih, telapak tangan kalian kayak biasa aja nih ke bawah nih. Oh iya, gue lupa. Pas terbang tangan telapak tangan kalian kayak tosa ke atas gitu loh. Terus kayak pakai perutnya gitu gitu loh. Ya, jadi intinya UFO-nya tuh punya kayak targetin dulu gitu loh, pakai bawahnya. Jadi ngarahin misalnya ke planet bumi. Bawahnya itu gerak dulu planet bumi, terus mereka meluncurnya bukan kayak piring jadinya. Kayak piring berdiri lah ya. Bukan kayak piring berdiri.
Iya, bukan kayak frisbee dilempar gitu lah. Iya. Gitu. Keren Jadi tuh banget sih. itu gue juga baru tahu gitu loh. Dan ya kurang lebih ya kalau gambar UFO-nya sih ya sama lah, hampir sama lah kayak di film-film yang digambarin dia. Cuma si Bob Lazar itu gambarnya secara detail parah ya kalau menurut gue. Dia sampai dia nggak salah dia megang juga kan, megang bahannya dan lain-lain, logam apa gitu gue lupa. Iya dijelasin kok itu apa yang tentang kayak tabung gitu dia jelasin. Karena dia gambar dari sudut depan, Atas ya. Iya ya. bawah, gila. Jelasinnya enak banget ya Jo ya. Jadi kayak Iya, yang bowling itu juga orang. sih. Itu yang paling gampang kita terima sih. Kalau yang tadi misalnya nggak ngerti gravitasi, gimana caranya gravitasi itu, dia nyontoinnya jadi Penggambarannya misalnya bola bowling lu taruh di kasur, terus kasurnya lu tekan pakai tangan tuh, kan pasti bola bowlingnya gelinding kan depannya. iya. Itu caranya gimana mereka jalan, anggap aja tangan kita yang ngedorong itu gravitasinya. Sangat menarik. Walaupun ya gimana ya, udah 30 tahun lebih lah mungkin dari hasil klaim. Mungkin kalau kalian ngeliat sekarang, Bob Lazar sekarang yang cuma sebagai apa sih, jual kimia ya, bahan-bahan kimia. Jual kimia jadi sedih banget anjing. Jual bahan-bahan kimia, jual etik. Pengencer cat kuku. Pengencer cat kuku anjing. Jual petasan. Dia buat petasan tuh. Oh iya, bikin petasan ya. Iya kan? Karena gue mungkin kalian kalau ngeliat dia tuh salah satu toko kimia kecil lah di satu perkotaan. Kotanya juga kota-kota kecil lah gitu. Jadi mungkin kalian sulit percaya gitu. Tapi kalau kalian nonton dokumenternya, dan dia tuh orang yang pintar gitu. Maksud gue, lu ngapain sih berbohong ketika lu punya pengetahuan yang lebih gitu loh. Lu bisa jadi salah satu ilmuwan yang mungkin ada namanya gitu loh. Lu bisa kerja di reaktor nuklir yang hidup lu terjamin, dan lu sekarang efek dari omongan lu hanya sebagai toko kimia. Maksudnya pasti dia sadar adanya konsekuensi dia bakal dipandang sebelah mata sama saintis lain kan. Dia bakal nggak dianggap di komunitas ilmuwan gitu loh, dianggap orang bodoh. Tapi dia sebagai saintis ya, dia merelakan semua itu anjir. Impian dia gitu. Beritahukan kebenarannya. Itu salah satu hal yang sebenarnya ya kalau di wawancara Netflix juga, di Joe Rogan juga, dia tuh kayaknya udah nggak terlalu mau gitu. Udah nggak mau juga mungkin masalah ini juga katanya. Ya apa ya, dia merasa hidupnya dia tuh kayak terawasi juga sih yang pertama gitu. Dan dia udah tua juga sih. Mungkin dia udah mengalami banyak tekanan juga sih. Waktu zaman dulu pas dia ngelik itu dia udah kapok kali. Mendingan gak usah dibahas aja lah. Mending lo simpulin sendiri aja deh maunya kayak gimana. Pokoknya dia ini menarik banget. Ini salah satu bukan quotes ya, pernyataan dia yang gue suka banget sih. Ditanya ya kalau nggak salah sama wartawannya kayak, lo ada nggak sih pesan untuk bukan anak muda, mungkin saintis muda atau orang-orang di luar dah. Pokoknya kata dia tuh suruhnya tuh gitu. Kalau di Indonesia, pokoknya intinya di Indonesia itu kayak apa sih? Perhatikan sekitar lu lah gitu. Kayak berhati-hati sama sekitar lu gitu loh. Karena ya poinnya adalah yang lu lihat semuanya kebenarannya itu perlu dipertanyakan gitu. Ada dia ngomong gitu di Netflix. Itu menarik banget sih, gue kayak ya walaupun omongannya tapi menurut gue dalam banget gitu, kayak gue capek ngejelasin apapun kalau seandainya lu nggak percaya. Jadi intinya pesan gue cuma ya perhatiin aja sekitar lu, kebenaran di sekitar lu, apakah itu benar-benar ya benar atau emang ada sesuatu di dalamnya gitu. Karena menurut dia selalu ada yang ditutupin. Gimana bro? Masuk elemen atau masih bentuk UFO ini, atau tanggapan kalian tentang UFO ini? Ada nggak kalian? Hati. Paling gue cuma jadi sedikit lebih mengerti aja sih sama UFO, jadi lebih percaya cara kerjanya begitu. Yang masuk akal gitu ya, jadinya gampang tuh diterima. Jadi, aduh panjang banget lagi. Singkat cerita aja ya, pokoknya intinya elemen 115 itu ada bahan bakar, nanti Faris bisa nambahin atau yang lain bisa nambahin, bahan bakar untuk pesawat alien tersebut gitu. Dan saat itu belum ditemukan bahan bakar itu. Pada tahun 2003 nih ya, pokoknya pada tahun 2003 atau 2004 gue lupa, akhirnya bahan bakar itu ditemukan
Gue lupa ditemukannya kalau nggak salah berdasarkan hasil rekayasa dari apa gitu, gue lupa. Dan pokoknya baru ketemu lah. baru ketemu ketemunya lagi. 2003. Bener-bener sama. Gak tahu, cuman Ya, namanya gua nggak Moscovium. Oh gitu. Dan disebutnya elemen 115. 115. Dan ini dikuat nih katanya Michael Sala PhD, penulis buku Political Implication of the Extraterrestrial Presence, menyatakan dugaan bahwa ada kemungkinan berhasilnya ditemukan elemen ini akibat pernyataan si Bob Lazar. Jadi dia bilang tuh di bukunya, elemen 115 ini yang ditemukan pada tahun 2003 atau 2004 berhasil karena adanya pernyataan dari Bob Lazar. Jadi Bob Lazar menyatakan elemen itu ada. Gue lupa itu secara detailnya karena terlalu fisikawan atau sains banget. Dan itu membuat ilmuwan lain di dunia terpacu atau penasaran sama elemen itu gitu. Dan akhirnya kayak mereka merekayasa dengan alat yang lain-lain, ditemukanlah elemen 115 pada tahun 2003. Jadi salah satu pemicunya adalah Bob Lazar. Ya kalau ditarik garis benang, make sense aja sih lo bilang saat itu elemen 115 ada dan orang nggak ada yang percaya. Mungkin ilmuwan bilang apaan sih nih gitu. Sebagian ilmuwan ada yang apaan sih nih, tapi sebagian ilmuwan kayak penasaran nih gitu loh. Akhirnya ya penelitian lebih lanjut ada. Oke, jadi elemen 115 ini yang tadi udah dibilang ditemukan tahun 2003. Nah ini sebenarnya yang menarik. Mungkin nanti kalian bisa jelasin secara lengkap ya, mungkin Faris sih. Gue tuh lempar-lempar aja dulu bos gitu. Secara detail kan. Jadi Bob Lazar itu 2 kali digebek sama FBI gitu. Jadi ini sih masih asumsi, katanya Bob itu mengambil atau nyomot lah elemen 115 ini gitu loh. Dan dia 2 kali digerebeknya itu bukan gerebek youtuber gitu ya. Tapi digerebeknya itu menurut sedikit nggak etis lah. Dalam arti nggak etis tuh atau menimbulkan tanda tanya besar. Karena digerebeknya lu tiba-tiba digerebek dengan bawa polisi yang banyak banget, ahli fisika, ahli komputer, IT, sampai scan di tembok-temboknya dan lain-lain. Tapi nggak jelas dia mau gerebek si Bob Lazar itu gara-gara apa gitu. Tapi asumsi orang atau berita gara-gara Bob itu mengambil elemen 115 dan nggak terbukti. Digerebek rumahnya dan di ininya kan di tempat kerjanya. Toko kimianya digerebek. Tapi anehnya alasan itu aneh sih anjing. Di FBI-nya alasan ngegerebek itu untuk mencari surat-surat penjualan kalau nggak salah. Cuma segitu lebaynya. Iya. Semua ahli gitu loh. Ya nggak masuk akal alasannya. Jadi si Bob bilang kalau orang-orang itu mau nyari dokumen pembelian. Katanya tuh dicurigain pembelian itu adalah salah satu bahan kimia yang beracun lah, ada potensi ada racunnya gitu, berbahaya. Tapi kata Bob nggak masuk akal gitu. Dia bisa aja minta lewat telepon atau via email yang dokumennya dikirimin sama Bob aja gitu. Misalnya PDF-nya atau apa kayak. Ya ngapain itu harus didatengin dan lengkap banget sama komputer expert lah sampai di data. Ramai banget. Katanya dia sampai di labelin gitu setiap per meter kubik yang dicari. Gila juga sih. Iya. Si Bob itu ngerasa kalau itu sebagai pesan dan ancaman juga katanya. Kalau lu tuh diawasin gitu, ada yang ngawasin. Gitu. Iya lah, pasti disadap cuy. Ditaruh ya. Bahkan yang di dokumenternya pas lagi, kan? Iya. Setelah mereka ngomongin elemen 115 besokannya digerebek anjir. Iya. Padahal udah ini ya, yang kalau nggak salah dia ngomongnya tuh di hutan gitu kan? Iya, di hutan. Terus HP-nya itu disuruh. Jadi nih kalau kalian belum tahu, jadi pas di dokumenter itu Bob Lazar kayak ditanya lagi tentang elemen 15. Tapi itu dalam persetujuan Bob Lazar setuju juga di hutan. HP-nya itu dimatiin, ditaruh di mana gue lupa. Dia ngomong tentang tapi di rekamannya juga nggak dikasih lihat cara ininya. Dia ngomong dan gak lama digerebek lagi sama si FBI itu. Kayak wah gila men, canggih banget. Anjir, gue takut dah.
Tapi ini jujur ya, anggapannya kayak lu sampai dari dulu sampai sekarang HP lu masih disadap anjing, komunikasi lu Pasti. semua masih diawasin, gila. Udah pasti. berapa puluh tahun. Ini gue juga nggak tahu sekarang kita kan. Tapi jujur ya, kalau seandainya kalian menyadap kita, gue butuh kebenaran. Asik. Serius, entah alien nih yang sekarang lagi dengerin gue nih, yang lagi ngerekam kita kan. Sapa dulu ya, Bim. Sapa, Bim. Oh iya. Halo. Halo, White Hall. Gimana? Gue sih udah habis.